Pemirsa, puluhan warga terlibat bentrok dengan Satpol PP dan petugas Polres Wakatobi, Sulawesi Tenggara dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor Bupati Wakatobi. Warga memprotes lambannya penyaluran dana bantuan langsung tunai. Teman-teman sekalian, yang begitu Pak siapa? Bentrokan terjadi saat puluhan pengunjuk rasa menerobos masuk kantor Bupati Wakatobi yang dijaga ketat aparat Satpol PP dan petugas dari Polres Wakatobi. Pengunjuk rasa memprotes lambannya dana bantuan langsung tunai serta meminta transparansi anggaran. Polisi menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang terlibat dalam bentrokan. Bentrokan juga terjadi di jalanan sekitar kantor Bupati. Kejar-kejaran antara pengunjuk rasa dan aparat terjadi karena pengunjuk rasa melempari aparat dengan batu. Satu pengunjuk rasa terluka. Pemerintah daerah menyatakan penyaluran bantuan sosial tunai tahap 2 sudah sesuai. Namun mereka mengakui penyalurannya sempat terlambat karena adanya perubahan data dari Kemensos. Hilang namanya itu tidak benar. Seharusnya yang benar adalah mereka itu datangnya di termen terakhir ini. Dan alhamdulillah hari ini kami dengan PT POS itu sudah berembuk untuk membuat jadwal penyaluran ke desa-desa sebagaimana tahap pertama. Hanya memang kami sayangkan adik-adik itu sudah berapa kali kan ketemu dengan kami di ruangan asisten ini. Kami sampaikan bersabar karena di pihak kementerian mereka agak lambat mengirim data BNPA itu ke PT POS itu karena mereka juga lagi memverifikasi. Penyaluran dana BLT tahap 2 sudah dimulai dilakukan oleh Dinas Sosial melalui kantor pos setempat ke penerima manfaat. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Erba, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Denpasar, Bali dibubarkan polisi dengan menggunakan kendaraan water cannon. Aksi dibubarkan karena massa melanggar protokol kesehatan. Melanggar protokol kesehatan, aksi mahasiswa Papua di depan gedung Konjen Amerika Serikat Denpasar, Bali dibubarkan petugas dengan mobil merem air. Demo yang semula damai pun berubah menjadi ricuh. Orasinya di sini. Jangan mengganggu arus lalu lintas. Untuk mencegah kericuan berlanjut, sejumlah peserta unjuk rasa yang diduga sebagai provokator pun ditangkap polisi. Meski polisi telah berupaya membubarkan aksi ini, massa nekat kembali menggelar orasi. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan sejumlah tuntutan. Tangan ke sini. Orasinya di sini. Jangan mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara untuk menjaga ratusan pasar di ibu kota. Mereka mengawasi langsung penerapan protokol kesehatan COVID-19. Puluhan aparatur sipil negara bersama TNI dan Satpol PP mengawasi langsung pasar Rawabening Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi. ASN dan petugas gabungan terus mensosialisasikan protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada pengunjung pasar. Seluruh pedagang dan pembeli diwajibkan menggunakan masker atau pelindung wajah dan mereka juga diimbau untuk tetap menjaga jarak fisik. Petugas aparatur sipil negara atau ASN bersama jajaran TNI dan Polri juga dikerahkan menjaga ketertiban pedagang dan penjual di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pengarahan petugas ASN selain fungsi pengawasan juga diharapkan menjadi teladan agar masyarakat lebih menaati protokol kesehatan COVID-19. Ya, ini salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta ya, dalam rangka untuk bagaimana kita melakukan pengawasan dampak COVID ini khususnya di pasar-pasar di DKI Jakarta. Karena beberapa informasi yang kita terima kan pola penyebaran di pasar ini kan cukup intensif ya, sehingga Pemprov DKI melalui Pak Sekda menugaskan kami dari ASN untuk bisa melaksanakan pengawasan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menugaskan 5.000 ASN yang diberi mandat sebagai petugas pengawas protokol COVID-19.
ASN dilibatkan dalam pengawasan agar protokol kesehatan selama 14 hari PSBB transisi bisa lebih dipatuhi oleh masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terminal bus Kalideres, Jakarta Barat kembali disemprot disinfektan. Terminal bus dianggap sebagai salah satu area publik yang berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19. Menggunakan mobil pemadam, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat melakukan penyemprotan disinfektan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Penyemprotan dilakukan di setiap sudut terminal bus, mulai dari loket kantin hingga parkiran terminal. Penyemprotan di Terminal Bus Kalideres ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 karena terminal merupakan salah satu area publik yang banyak didatangi masyarakat dan berpotensi menjadi tempat penularan. Terminal adalah tempat di mana tempat masyarakat umum untuk bisa keluar masuk dan lain sebagainya. Berapa personil yang dikerahkan dan kendaraan? Untuk damkar kita kendaraan ada sekitar 5 unit pompa dan untuk personil sekitar 50 orang. Pihak Terminal Bus Kalideres secara berkala juga melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri dan menerapkan protokol kesehatan. Selain dilakukan di terminal bus, disinfeksi juga dilakukan di area publik lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini berkeliling kota untuk menegur warga yang tidak mengenakan masker. Risma juga membagikan masker untuk warga. Maskernya dipakai, Pak. Pak, tolong pakai masker. Tolong pakai masker. Tolong pakai masker. Tolong pakai masker, Pak. Dengan menumpangi sepeda motor, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini membagikan masker kepada warga. Risma berkeliling kota sambil mengingatkan warga agar selalu jaga jarak. Yang jualan tolong pakai masker. Tolong yang jualan pakai masker. Sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker ditegur dan diberi masker gratis. Dengan mengenakan pengeras suara, Risma juga meminta warga agar rajin mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19. Pakai masker, kalau nggak pakai masker tak bongkar. Tahu nggak nulari orang? Tanya aja. Gak mesti lo gak loro. Ayo dites. Kalau nggak pakai masker tak bongkar beneran. Risma juga mengingatkan kepada para pedagang kaki lima agar mematuhi protokol kesehatan. Jika melanggar, lapak pedagang akan dibongkar. Hingga kini, Provinsi Jawa Timur masih menjadi wilayah dengan pasien positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Sosialisasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan terus digencarkan. Puluhan pengendara yang tidak mengenakan masker di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia yang digelar petugas gabungan. Para pelanggar kemudian diperintahkan mengenakan rompi khusus yang disediakan untuk kemudian membersihkan halaman kantor Kecamatan Krian secara bergantian dengan durasi 1 jam. Sebelumnya para pelanggar ini telah didata dan menjalani proses pembinaan di tempat oleh petugas. Petugas juga akan menyita KTP para pelanggar selama 14 hari. Penindakan terhadap warga yang tidak memakai masker ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan warga jika COVID-19 sampai saat ini masih mengancam kesehatan masyarakat. Kami melaksanakan sanksi-sanksi kalau masyarakat ini tidak memakai masker terutama, ya. Keluar rumah tidak pakai masker, kita berikan sanksi sosial, diantaranya ya yang pertama ini kita suruh untuk bersih-bersih, nyapu di wilayah halaman Kecamatan Krian ini. Juga yang kedua kalau tidak kalau bawa KTP saya disita selama 14 hari sementara itu.
Menurut rencana, razia masker akan terus dilakukan berkala di seluruh wilayah Sidoarjo selama pandemi COVID-19. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. 7 pegawai Kementerian Keuangan di Jakarta dinyatakan reaktif COVID-19 dalam rapid test massal. Mereka pun langsung menjalani tes swab. Tujuh dari 385 pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Perbendaharaan Kementerian Keuangan DKI Jakarta dinyatakan reaktif usai mengikuti rapid test COVID-19 massal. Swab test langsung dilakukan pada 7 pegawai yang reaktif dengan menggunakan mobile lab milik Badan Intelijen Negara. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Badan Intelijen Negara untuk melakukan pemetaan dan melakukan percepatan dalam rangka mengatasi menyebarnya wabah COVID-19 ini. Rapid test yang dilakukan BIN ditujukan untuk 1.000 ASN di Dirjen Pelayanan Perbendaharaan Kemenkyu. 40 tenaga medis ditugaskan untuk menangani rapid test massal ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kementerian Pertanian akan memproduksi massal kalung eukaliptus yang diklaim bisa menjadi antivirus corona. Kalung aromaterapi itu akan melengkapi rangkaian produk berbasis eukaliptus yang telah dipatenkan. Satu lagi produk penangkal virus corona diluncurkan Kementerian Pertanian. Kalung aromaterapi eukaliptus. Produk inovasi ini merupakan hasil uji lab para peneliti pertanian yang disinyalir mampu menangkal penyebaran virus corona. Ini kalung aksesoris eukaliptus yang kita sudah uji secara laboratorium berpotensi untuk membunuh virus corona. Mekanismenya seperti apa? Tadi saya bilang tadi itu, menghirup sama dengan yang ini. Menghirup, saya kalau kemana-mana, tapi bukan berarti saya bilang tadi ya, karena ada mempersepsikan, ya kalau begitu nggak usah pakai masker, nggak boleh dong. Tetap harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini salah satu upaya ikhtiar anak bangsa kita. Kementerian memastikan semua produk ini bukanlah obat ataupun vaksin, tapi jamu herbal. Dalam waktu dekat, produk akan diproduksi massal dan diedarkan ke masyarakat. Sementara itu, sejumlah masyarakat menyambut inovasi baru ini, namun ada juga masyarakat yang masih ragu dengan kalung aromaterapi eukaliptus. Pernah lihat pop-up di handphone saya sih actually, ya tahu. Seperti apa sejauh ini pendapatan dengan kalung antivirus corona itu, Mbak? Kalau ditanya personally saya, selama itu memang sudah terbukti secara ilmiah, kenapa nggak dicoba? Tapi kan so far memang belum ada bukti secara ilmiah ya. Jadi kalau Mas tanya sekarang saya mau pakai apa enggak, mungkin belum ya, sampai memang benar-benar nanti terbukti secara ilmiah. Tapi lucu juga sih kayaknya sih. Seperti nggak masuk akal lah. Kalau virus kemudian dengan kalung kok sepertinya enggak ketemu gitu loh. Bukan cuma kalung antivirus, Kementan juga telah mematenkan sejumlah produk antivirus dengan beragam varian. Produk aromaterapi lengkap dengan diffuser, produk hirup inhaler, ramuan serbuk eukaliptus, dan aneka salep serta balsem dengan kandungan minyak eukaliptus. Dari berbagai jenis tanaman yang diuji, tanaman eukaliptus atau minyak atsiri yang memiliki kandungan senyawa aktif eukaliptol dinilai paling efektif menekan pertumbuhan berbagai jenis virus termasuk corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Protes soal polemik PPDB, orang tua murid mengirim karangan bunga ke depan Balai Kota DKI Jakarta. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.